Pengajian yang menghadirkan tokoh FPI Habib Rizik Syihab di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang berujung ricuh pada Kamis, 24 Juli 2025, dini hari. Dua kelompok massa yang terlibat bentrokan tersebut dari Organisasi Masyarakat Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, yang menolak kedatangan HRS. Sebanyak 9 orang dilarikan ke RSU Siaga Medika Pemalang usai insiden bentrokan berdarah antara Organisasi Masyarakat Perjuangan Wali Songo Indonesia, PWI, Laskar Sabilillah, LS, yang menolak kedatangan Habib Rizik Syihab, HRS, dan massa dari Front Pembela Islam, FPI, yang memberikan dukungan atas kehadiran tokoh tersebut. Sedangkan korban yang lain saya tinggal, itu yang paling parah sampai matanya, maaf ya, keluar ya. Setelah kita ke Dusun Sambu, Desa Pegundan, Petarukan, Kabupaten Pemalang, tempat terjadinya insiden yang memilukan karena terjadi keributan antar beberapa kelompok masyarakat. Jadi beberapa masyarakat itu bertanya juga, sebenarnya apa yang terjadi di sana seperti itu. Nah, untuk memperjelas hal itu, kami akan mencoba untuk mencari klarifikasinya langsung ke Polres Pemalang. Tentunya nanti akan kami tanya beberapa petinggi di Polres Pemalang sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana antisipasi terkait hal itu. Karena ada info, ada informasi yang kami terima, acara tersebut yang menghadirkan Habib Rizik itu sudah dilarang atau sudah diberi peringatan. Lalu seperti apa? Ikuti kami untuk masuk ke Polres Pemalang. Yang dapat kita datakan, termonitor oleh kita, ada 15 orang yang luka-luka, yaitu terdiri dari 4 personil Polri, kemudian dari 9 dari anggota dari PWI dan LS, dan yang kita ketahui ada 2 dari FPI. Dan sebagian besar mereka lukanya luka kepala karena terkena benturan dari benda batu maupun benda kumpulan yang dilempar. Untuk pemicu masih kita lakukan pendalaman ya, karena kejadian insiden tersebut malam hari dan kita semua mengetahui bahwa lokasi tersebut di desa dan cukup rapat perumahan, sehingga awal bentrokan itu harus kita lakukan penyelidikan. Sebelumnya kita sudah melakukan kegiatan persiapan pengamanan. Seminggu sebelumnya sudah, dengan ada pertemuan Forkombinda dari Kabupaten Pemalang, baik dari Bapak Kapolres, Bupati maupun dari Bapak Dandim. Dan dari rapat Forkombinda tersebut adalah bagaimana menyiapkan rencana pengamanan. Dan di rangkaian acara rapat tersebut ada kesepakatan bersama untuk kedua belah pihak dari PWI LS maupun dari FPI, kesepakatan bersama agar pelaksanaan kegiatan pengajian dari Habib Rizik ini berjalan sesuai dengan aturan, kemudian tertib, tidak ada provokasi, dan saling menjaga keamanan. Pemirsa, sekarang saya ada di Bojong Bata, tepatnya di Kabupaten Pemalang, masih sama di kabupaten yang sama. Dan di sini saya akan bertemu dengan perwakilan dari PWI LS yang semalam itu sempat membawa korban. Dan nanti saya akan tanya, kenapa sampai ada korban dengan luka senjata tajam. Bahkan disinyalir itu terjadi pembacokan dan segala macam yang cukup, bagi saya cukup memilukan. Karena kegiatan tempo hari itu adalah kegiatan peringatan Islam. Seperti itu, jadi untuk keterangan lebih lanjut, ikut saya untuk ngobrol langsung sama Mas Andi selaku koordinator wilayah PWI LS. Yuk. Nah, pemirsa Tribun, di sini saya bersama
Mas Andi, yang kemarin juga membawa korban, bener ya Mas Andi? Ya. Membawa korban dari insiden yang memilukan kemarin di Petarukan Pemalang. Di Begundan, Petarukan. Dan itu sebenarnya apa sih Mas yang terjadi di sana itu waktu itu gimana Mas? Sebenarnya ini ada ketidaktegasan, ada ketidaknetralan pihak bupati maupun pihak aparat yang tidak bisa mencegah. Semestinya pencegahan itu jauh lebih baik. Kemarin sempat bawa berapa korban ya? Dan dibawa ke lari kemana? Ya, saya bawa 3 korban karena mobil saya tidak muat untuk bawa, sedangkan korban yang lain saya tinggal. Itu yang paling parah sampai matanya, maaf ya, keluar ya, bijian. Berarti memang beberapa bener ya Mas? Berarti ada beberapa korban yang kena sayatan senjata tajam. Sayatan. Iya, karena sobek cukup dalam ya di sini, terus di alis gini mata. Ketika di lokasi terjadinya chaos awalnya gimana sih Mas? Awalnya itu ada lemparan batu dari pihak FPI. Akhirnya terjadi saling balas. Dan terjadi chaos di sana. Chaos. Sempat berapa menit itu chaos kira-kira? Ada sekitar awal ya, yang pertama itu sekitar setengah jaman ada. Jadi karena kami pas di mobil itu anak saya membawa korban ke mobil untuk segera dievakuasi ke rumah sakit. Pertama kali saya bawa ke Puskesmas Petarukan karena kurang cukup ya peralatan dan lain sebagainya, kami bawa ke rumah sakit Siaga Medika di situ juga ada 9 korban sehingga bednya itu tidak cukup, sehingga kami membawanya ke rumah sakit Islam Pemalang dan ke RSHS. Itu kondisinya gimana? Waktu dibawa ada yang kena sayatan senjata tajam, terus ada dengar-dengar ada yang tidak sadarkan diri seperti itu? Semuanya tidak sadarkan diri. Dari 9 korban itu? Yang saya bawa aja. Ya, yang saya bawa itu 3 orang, itu 1 di puskesmas, yang 2 saya bawa ke rumah sakit, itu dalam kondisi tidak sadar. Jadi merintih lah ya. Itu karena wajah mukanya itu udah penuh dengan darah. Terus darah menetes. Ada sedikit yang aneh Mas, karena di sana ada pelemparan batu, sedangkan di lokasi sendiri sempat saya ke sana dan tim itu jalan adalah jalan beton. Ya. Itu bagaimana Mas itu? Iya. Ini sih diduga ada pengkondisian mereka ya. Karena itu jalan beton dan jalan beraspal, yang kanan kirinya dan pinggirnya itu kan sungai, kali tersier yang tidak banyak batunya di situ. Nah, itu yang patut dipertanyakan, kenapa sampai banyak batu berlemparan. Lalu dugaan membawa sajam juga sama, memang sudah ada yang mempersiapkan atau bagaimana? Ya, kalau dari Laskar Sabilillah itu tidak diperkenankan, karena itu juga awal juga sudah ada semacam sweeping bagi para peserta yang atau kehadiran dari luar kota itu untuk tidak membawa senjata tajam. Dan sayatan luka dari pihak Laskar Sabilillah itu semuanya sayatan, kayak bacokan yang lurus ya. Jadi bukan kayak hantaman benda tumpul, itu kan berbeda. Ini saya selaku orang awam aja bisa membedakan itu. Dan di sana semencekam apa sih Mas ketika itu? Ya sedemikian mencekamnya karena teriakan tentang kesakitan, terus berlarian gitu. Dan setelah saya membawa itu saya tidak melihat di TKP sudah. Karena saya konsentrasi terhadap 3 orang ini. Itu yang dibawa ke puskesmas? Untuk segera ditangani medis. Puskesmas mana Mas yang pertama? Semula itu di Puskesmas Petarukan. Karena kurang cukup peralatan, akhirnya perawat itu menyarankan agar segera dibawa ke rumah sakit. Tapi 1 yang luka tidak terlalu berat lah katakan, itu meskipun ada jahitan, itu saya tinggal di sana. Itu orang Bumiayu. Lalu yang kedua? Yang dua-duanya itu saya bawa ke rumah sakit Siaga Medika? Ya, Siaga Medika, dan semula di Rumah Sakit Harapan Sehat, lantas di Siaga Medika, dan terakhir saya bawa ke Rumah Sakit Islam.
dan ada korban yang cacat permanen, betul? Ada kemungkinan cacat permanen dari orang yang saya bawa ini, kemungkinan ya, karena di mata ya. Dua-duanya. Yang saya lihat sih yang parah itu satu ya. Ya ini ya karena lukanya di antara mata ini kan kita juga belum tahu persis. Bisa jadi itu buta. Iya. Sekarang kondisi korban masih masih di rumah sakit Islam, dilayani di IGD dengan baik dan juga dilayani di ruang perawatan. Mas, banyak yang bertanya, ada petugas keamanan di sana, ada pihak polisian, ada pihak TNI. Apakah di sana kekurangan jumlah atau bagaimana sampai terjadi chaos ini untuk mengatasi itu? Atau ada tiba-tiba chaos dan pasukan belum siap dari pihak keamanan atau bagaimana waktu di lokasi? Usaha-usaha persuasif untuk bisa dicegah itu sudah kami lakukan. Komunikasi dengan Bupati, dengan Pak Dandim Kapolres itu sudah kami lakukan. Ya, sebanyak apapun saya kira pencegahan itu jauh lebih baik daripada sebanyak apapun aparat di situ. Karena yang terpenting ini adalah komunikasi dua arah yang bisa saling menghargai. Nah, dengan adanya kami komunikasi itu dan kami sangat-sangat terpukul pada saat Bupati justru ada di mimbar mereka. Sedangkan kami dari kawan-kawan PWI LS itu justru malah sedang kalang kabut. Di antara mereka kok masih tega di mimbar. Di sisi lain ada saudara-saudara kita yang kesakitan dan chaos sedemikian rupa. Karena ada orang Pemalang ini, ya orang Mejagong korbannya. Ini adalah warga Bupati juga. Ada korbannya dari Pemalang. Berarti itu acara dilanjutkan sampai akhir ya? Saya tidak kurang tahu karena saya sudah konsentrasi terhadap korban. Mas, komunikasi sebelumnya juga sudah dilakukan ya? Sudah. Dengan pihak keamanan segala macam? Sudah. Tapi dengan Bupati menyarankan agar HRSI untuk tidak dihadirkan. Lantas cukup hanya doa saja, tidak ada orasi dari HRSI itu sudah. Iya. Terakhir Mas, itu kan acara kemarin itu kan untuk perayaan Hari Islam gitu ya. Sebenarnya itu gimana Mas? Harapannya sebenarnya gimana dengan hal itu sampai terjadi chaos seperti ini? Apakah kan justru seharusnya itu kan diisi dengan perdamaian dan segala macam? Kembali kepada niat mereka. Kalau niat mereka sebenarnya apa? Kita yang tahu adalah mereka. Bulan Asyura adalah bulan berduka. Ya. Jadi tidak boleh sebenarnya ada hal-hal sampai itu terjadi. Dan hal itu terjadi bukan tanpa sebab. Kami tidak menginginkan kawan-kawan HRA, kawan-kawan Laskar Sabilillah, karena kita sudah tahu lah latar belakang, track recordnya, rekam jejaknya Habib Rizik ini sudah paham. Tidak perlu saya jerentrekan dan sebagainya. Sang pemecah belah umat beragama. Demikian. Ya mungkin seperti itu pemirsa Tribun, keterangan dari saudara Andi atau Mas Andi yang ada Andi Rustono. Andi Rustono tepatnya ya, yang ada di lokasi yang mengantarkan korban ada 3 dan itu tidak sadarkan diri, bener ya? Ya. Jadi mungkin harus banyak belajar dengan insiden ini yang memilukan dan memakan korban. Mungkin ke depan bisa ada regulasi baru, karena dari PWI tadi juga sempat menyampaikan harus ada regulasi dan moga-moga ada titik temu ya Mas. Ya, negeri kita ini kan negeri regulasi. Tapi pelaksanaannya, ya ini kita sudah penuh regulasi. Jadi bicara tentang kebebasan berpendapat, kami juga pernah berdarah-darah untuk tentang Undang-Undang nomor 98 atau 99, itu kami berdarah-darah berjuang untuk kebebasan pendapat. Tapi kebebasan pendapat yang merusak akan persatuan dan kesatuan Indonesia, apakah itu juga mau dibiarkan?
terserah negara yang membuat undang-undang. Akan dilanjutkan proses hukum, Mas? Oh ya, proses hukum tetap berjalan. Karena kami pihak yang seolah tidak dipedulikan oleh Bupati. Suara-suara kami itu, bukti udah jelas, Bupati duduk di mimbar. Itu menyakitkan. Ada seorang Habib Rizik, lantas Bupati saya ada di bawah. Dia duduk di kursi. Itu menyakitkan. Sangat-sangat menyakitkan. Bupati itu dipilih rakyat dengan biaya yang sedemikian besar. Cuma jadi jongos. Berarti ada kesan tidak netral ya, Mas? Ya, tidak netral. Kasihan Bupati saya itu. Ya mungkin gitu dulu, Mas. Mungkin nanti kami akan lanjutkan ke Siap. lokasi untuk Ya. cek faktanya nih, Mas. Ya, Gitu silakan. dulu, Mas Andi. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, kami pamit undur Ya. diri dulu. Pemirsa Tribun, tepat di belakang saya adalah RSU Siaga Medica, di mana tempat para korban bentrok antara dua ormas besar yang ada di Kabupaten Pemalang dirawat. Kami akan mengajak pemirsa Tribun untuk melihat langsung bagaimana kondisi korban di dalam dan akan bertanya langsung kepada pemangku kebijakan yang ada di rumah sakit ini. Untuk itu, ikuti kami. Ya, ada 9 pasien, 8 rawat jalan, satunya rawat inap. Rata-rata. Yang 8 luka-luka ringan, kalau yang satu ini cedera kepala berat, lebih banyak luka mungkin karena benda tumpul di kepalanya. Kondisi sekarang kondisi menurun kondisinya. Iya. Pemirsa Tribun, kita masih berada di Pemalang. Dan setelah mendengar kesaksian dari Saudara Andi, perwakilan dari PWI-LS yang ada di Bojong Bata, masih di Kecamatan Pemalang, kita akan menuju ke desa Petarukan, nanti tepatnya di Dukuh Sambo, di mana terjadinya bentrok itu ada di sana, yang sangat memilukan antara bentrok dua massa, yaitu dari FPI dan dari PWI-LS. Kami juga tadi sempat masuk ke rumah sakit untuk melihat kondisi korban. Ada beberapa korban yang mengalami luka cukup berat kalau menurut saya, dan ada yang meluka saya dan segala macam, dan masih dirawat sampai detik ini. Nanti saya akan mengajak pemirsa Tribun untuk bertanya langsung kepada warga sekitar di Desa Sambu bagaimana kronologi kejadiannya dan bagaimana bentrok itu bisa terjadi. Karena ada informasi yang kami terima, acara tersebut sudah di-warning atau diberi peringatan oleh masyarakat bahwa acara itu boleh digelar tapi tanpa massa dan tanpa mengundang Habib Rizik. Jadi simak terus penelusuran dari kami untuk ke lokasi bentrok. Pemirsa Tribun, kita sudah ada di Dukuh Sambu. Ini kecamatan Petarukan Pemalang, di mana insiden bentrok antar dua ormas terjadi. Dan masjid di depan ini, Masjid Jami Pengundan, jadi saksi bisunya. Sepanjang jalan ini, bisa dilihat pemirsa Tribun, ini adalah tempat atau titik di mana terjadinya bentrok antar ormas. Ada beberapa korban di sini, dan nanti kita akan wawancara dengan warga, kesaksian warga. Yang dipertanyakan adalah beberapa batu yang diambil, di mana ternyata info yang kami dapat, batu maupun material yang digunakan untuk melempar adalah dari material milik warga. Ada juga yang mengambil sisa-sisa material yang ada di sebelah sana.
Inilah kondisinya di jalur ini. Jadi sekarang sepi sekali karena insiden kemarin. Dan masih ada bekas-bekas bentrok antar dua massa. Itu tepatnya di depan kami. Bisa dilihat. Ini adalah batu bata sisa lemparan kemarin. Dan tadi pagi infonya warga sekitar membersihkan material-material sisa dari bentrokan semalam. Dan jika dilihat lagi pemirsa Tribun, gang ini nampak seperti gang sepi, padahal biasanya sangat ramai karena insiden yang kemarin terjadi. Di depan saya, tepat di depan saya, sekitar 50 meter di sana, itu adalah panggung tempat Habib Rizik Rabu malam ceramah. Itu tepatnya ada di sana, pemirsa. Saya disaksikan di depan, sekitar 50 meter adalah tempat di sana. Dan sini adalah titik chaosnya, pusatnya chaos di sini. Kenapa bisa terjadi chaos? Warga sekitar mengatakan di gang depan masuk itu sudah dicegat sama petugas, tetapi ada beberapa massa yang lewat gang-gang kampung. Jadi dari gang-gang tipis-tipis di kampung gitu atau jalan-jalan pintas, dan terjadilah chaos di titik ini saya berdiri. Nah, sebentar lagi kami akan menuju ke Masjid Jami lagi untuk bertanya kepada narasumber atau warga di sini supaya lebih clear, supaya lebih jelas bagaimana kronologinya dan bagaimana terjadinya chaos antara dua ormas besar ini. Karena ormas-ormas akibat bentrok kali ini itu menimbulkan beberapa korban. Yuk ikut kami. Pemirsa Tribun, di sini saya bersama warga Pak Bukhori yang kemarin ketika terjadi kericuan di sini Pak Bukhori juga turut menyaksikan ya Pak? Iya sedikit, enggak semua saya. Enggak semua. Iya. Pak Bukhori, itu gimana sih Pak awalnya kejadian gitu? Karena dari beberapa info ada yang nyerang itu pihak FPI, ada yang nyerang itu pihak dari PWI LS. Kalau dari warga sendiri yang melihat sebenarnya seperti apa? Dari siang itu masjid ini sudah kumpul FPI dan di sini dari siang sekitar jam 10 jam 11 itu sudah banyak. Nah, terus dari PWI sudah kumpul atau di Masjid Klarean. Klarean itu yang ujung? Iya, yang ujung sana itu ada masjid, nah itu masjid sana. Nah, terus kan jam 5-an, hampir jam 6 kan polisi datang sama berapa itu saya enggak tahu, banyak ya. Nah, terus kejadian tadi malam itu sudah dihalau oleh polisi, bahkan polisi saja ada yang itu yang kena itu, lemparan dia dari, kalau enggak salah 2 atau enggak salah itu. Nah, terus dari pihak sini karena diserang, nah itu sini kan orang-orang FPI sudah siap semua, pakai ada yang bawa kayu, ada yang bawa bata, ada yang batu. Nah itu dari sana sudah dihalau polisi, tapi ada yang lewat sebelah timur, jadi yang tidak dihadang polisi. Nah itu akhirnya terjadi bentrok. Iya. Itu banyak Pak orangnya waktu itu bentrok? Ya enggak, dari PWI-nya sedikit karena yang banyak di barat, di sini sedikit yang masuk. Iya, yang masuk sini itu sedikit. Lah, tapi kan sini dari FPI kan sudah siap, sudah bawa pendungan, sehingga yang sini ya sudah itu. Pak, kalau yang dilihat warga, yang nyerang duluan siapa Pak? Ya di sini FPI itu tidak nyerang. Ya, lah yang dari PWI yang dari Klarean itu yang datang ke sini. Itu melempar batu atau bagaimana dulu? Saya tidak tahu kejadiannya penuh, tapi murmur cekcok dulu. Ya, serang gitu. Ada berapa korban Pak yang dilihat di sini? Kalau tidak salah yang saya lihat itu yang satu itu geletak di situ, terus yang satu lagi di sini di kepalanya berdarah. Malah di sini di depan masjid duduk di sini. Ya, tapi itu dari pihak
FPI yang kepalanya berdarah. Yang dari FPI Saya -nya. tanya katanya orang Madura. Orang Madura. Orang Madura. Berarti itu se-Nusantara kumpul di sini. Iya, Jawa Madura. Jawa sepertinya. Madura. FPI Iya, Jawa Madura. Jawa Madura, ya sepertinya. Pak, itu kan chaos itu Pak. Wah, kacau di sini waktu itu. Warga ketakutan nggak sih? Warga sini sudah di pengajian karena itu kan apa ininya kan udah di tempat pengajian di sini. Pengajiannya kan di sebelah timur. Sehingga di sana itu pengajian berjalan. Wong itu pada waktu kacau itu sebelum Habib Rizik datang. Sebelum Sebelumnya. Habib Rizik datang sudah mulai kacau. Mulai kacau, iya. Tapi di sini tidak di tempat pengajiannya tetap jalan Sampai selesai. sampai selesai, ya tidak ada masalah. Berarti kalau dari situ sebenarnya warga tidak melarang adanya pengajian. Warga tidak melarang karena Sama pengajian biasa, pengajian hall. Ah. Lah mungkin dari sini Mas Imron Rasadi itu kan pengajian karena sudah 4 kali pengajian hall Mbak Kiai Muhammad Hashim itu namanya. Sudah hall makanya lah itu kebetulan manggil gurunya katanya. Guru Yaitu besarnya Habib Rizik. Iya. yang Nah, datang. terus kan mungkin karena yang datang Habib kan simpatisan Habib kan ke sini semua. Nah iya, terus dengar-dengar nanti ada perlawanan gitu. Jadi sudah sebelumnya itu sudah ada itu Sudah ada himbauan atau peringatan itu dari PWI. dari PWI. Itu terus ketika mendengar himbauan itu warga gimana Pak? Warga enggak tahu. Oh, enggak tahu ada himbauan itu. Iya. Taunya ketika Kan- acara. Iya, ketahuinya karena ada acara. Jadi warga itu hanya di pengajian aja, warga sini sudah kumpul di sana lah. Di sini itu hanya FPI sama yang itu, yang PWI. Yang di sini yang Iya, bentrok. Iya, sehingga di sini lingkungan itu orang sudah duduk di sana semua di pengajian. Jadi ya ada yang lihat, ada yang enggak. Gitu. Tapi ada beberapa warga yang ketika melihat itu langsung bubar masuk ke rumah atau gimana? Ya sama ketakutan. Ketakutan juga. Iya. Tapi sampai selesai akhirnya pengajian. Iya, pengajian tidak ada masalah karena itu kejadiannya sebelum pengajian. Sebelum pengajian. Iya. Habib Rizik belum nyampe belum. Dan Bupati sempat ke sini. Ya iya Pak Bupati, Pak Dandim kalau tidak salah, Pak Kapolres Berarti sepertinya. kalau menurut warga kan kedatangan dari Bupati dan segala macam berarti Itu mendukung. kan mendukung supaya aman, Aman. maksudnya supaya aman. Ah, ah, Iya, tapi ternyata kejadiannya sebelum pelaksanaan pengajian. Iya. Pak, ada info yang terkena sabetan senjata tajam. Kami dapat info itu. Saya Kalau kok, dari warga ada yang tahu nggak ketika itu kejadian waktu itu? tapi kok sepertinya saya hanya melihat itu pakai pendungan, pakai batu itu. Kalau senjatanya saya tidak tahu. Nah, yang janggal juga di sini. Ini kan jalan beton, Pak. Iya, tidak beton, aspal biasa. Iya, ada sebagian aspal, ada sebagian beton Iya. ya. Mereka dapat Nah itu kan batu bata tumpukan. Oh, itu depan ya tumpukan. iya. Iya, terus mengambil sini itu kan banyak. Oh, berarti Iya. ngambil material warga. Iya, warga. Terus pendungan ya di tempat-tempat warga sih. Di tempat itu saya itu di belakang diambil. Jadi sama bawa pendungan sama bawa batu. Tadi pagi di sini batunya banyak. Ini berarti warga membersihkan bareng-bareng Iya, waktu itu ya, Pak? Iya, tadi pagi. Itu kan kol, Pak. Kol dan Kol, bagi umat Islam penting ya warga sini Iya, ya. itu Dan biasa. terjadi insiden ini, Pak. Iya. Itu warga gimana, Pak? Menyesalkan atau bagaimana? Iya kok. Yang menyesal misalnya kok seperti orkes ya, isi mendingan orkes malah pengajian kok perang gitu. Oh iya, padahal warga Iya. tidak mempermasalahkan Iya, hal enggak, itu. enggak Siapapun yang datang. Nah ini yang tahu hanyalah FPI sama PWI itu yang ada. Yang- Kalau warga biasa enggak ya ada yang tahu ada yang enggak, tapi kebanyakan warga sini sudah kumpul di sana di pengajian. Nah yang di sini itu Muhibin dari Habib Rizik sama FPI sama PWI itu ya. Padahal acara ini sudah digagas lama, Pak. Lama, tapi ya acara itu ya sudah lama, setiap tahun sih ya. Setiap tahun ada. Iya, setiapnya sudah 4 kali ini. Tapi baru kali ini Baru kali mengundang ini Habib karena- Rizik. Iya, Dan itu warga juga tahu. ya tahu. Awalnya sebelum Awalnya. ada aja. Makanya kan warga sana supaya mengunjungi Habibnya. Oh, seperti Nah, iya, mengunjungi Habibnya. Tapi sebelum pengajian, sebelum Habib datang sudah ada kacauan. Ada warga yang terkena lemparan batu apa? Di sini tidak ada. Kalau rumahnya rusak, kendaraan ada, rusak. ada yang Ada. rumah ada yang kacanya pecah itu, tapi sebelah barat sana.
Banyak Pak? Enggak banyak, tak paling 1-2 kalau enggak salah. Ini dengan terjadinya seperti ini, ke depan ini kan haul kan setiap tahun. Iya. Itu gimana Pak? Ya himbauan dari ketua masjid, dari Pak Adus ya, besok lagi jangan ngundang yang ya haul silahkan, tapi jangan undang Pak Habib lagi, jangan undang Habib Rizik lagi. Iya, karena itu. Ya, jadi makasih pemirsa ya. Tribun, seperti itu pengakuan dari Pak Bukhori ya. Dia melihat beberapa kejadian waktu chaos atau waktu kacau dan ada warga ketakutan. Mungkin jadi pembelajaran bersama ketika menggelar acara. Perlu mempertimbangkan beberapa hal seperti itu. Jadi mungkin seperti itu. Saya terima kasih sekali Pak atas informasinya, dan kami pamit dulu. Penuturan sejumlah saksi sudah saya dengar sendiri. Ada yang menyebut bahwa PWI LS diserang. Tapi ada yang menyebut juga FPI yang diserang. Siapa yang benar, siapa yang salah, kita tidak tahu. Tapi intinya adalah insiden tempo hari menyebabkan beberapa korban. Bahkan info yang kami terima, ada korban yang mengalami cacat permanen. Bagi saya itu sangat disayangkan dan sangat memilukan. Tapi apapun itu yang terjadi, jadi silahkan Anda berpersepsi. Terima kasih. Ikuti kami di video-video selanjutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.